Setiap orang pasti mempunyai stres yang berbeda-beda, dan setiap orang juga mempunyai cara untuk mengelola stres masing-masing. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini aku suka membahas topik seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Sebelumnya aku pernah membuat video tentang manfaat mengadopsi minimalisme. Salah satu manfaat yang aku sebutkan di video itu adalah minimalisme dapat mengurangi stres. Di video kali ini aku ingin cerita beberapa hal tentang bagaimana minimalisme itu bisa membantu kita mengurangi stres dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau setidaknya ini adalah based on my experience ketika aku mulai menjalani minimalisme. Yang pertama adalah tempat tinggal menjadi lebih nyaman. Tempat tinggal, baik itu rumah, kontrakan, apartemen, atau kamar kos, adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Tempat tinggal yang rapi dan bersih tentu akan membuat penghuninya menjadi lebih nyaman. Minimalisme biasanya diawali dengan mengurangi barang-barang yang ada di dalam rumah kita atau tempat tinggal kita. Ketika kita hanya memiliki sedikit barang atau setidaknya kita hanya menyimpan barang-barang yang memang kita perlukan, maka secara tidak langsung rumah kita itu menjadi lebih rapih dan bersih. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah dan sirkulasi udara juga menjadi lebih bersih. Dan tentu saja kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan atau melakukan kegiatan beres-beres rumah. Yang kedua adalah do good, feel good. Dengan mengadopsi minimalisme, kita menjadi lebih bijak dalam membelanjakan uang kita, sehingga kita bisa menabung lebih banyak. Kita bisa mewujudkan pengharapan-pengharapan seperti melunasi hutang, mempunyai dana darurat, bahkan kita juga bisa mengalokasikan dana untuk membantu meringankan beban saudara-saudara atau sesama kita di lingkungan sekitar. Kita jadi bisa memberikan kontribusi kepada komunitas dan lingkungan di sekitar kita. Membantu meringankan beban orang-orang atau sesama di sekitar kita akan membuat kita menjadi merasa lebih bahagia. Bukan karena kita bangga akan perbuatan baik kita, melainkan kita juga bisa membuat sesama kita yang membutuhkan ini juga bahagia. Artinya kita juga bisa membantu mereka untuk mereduksi stres yang mereka miliki. Contoh lainnya adalah ketika kita bisa memperbaiki pola konsumsi kita menjadi lebih bijak, sehingga kita bisa mengurangi sampah dan membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Yang ketiga adalah berhenti melihat rumput tetangga yang selalu lebih hijau. Akan selalu ada orang yang lebih bagus daripada kita di luar sana. Dan kadang kita menjadi orang yang suka membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sehingga terkadang kita juga merasa stres karena merasa tidak mampu memiliki kehidupan orang lain itu. Padahal mungkin kejadiannya bisa saja sebaliknya. Orang lain itu juga ingin memiliki kehidupan yang kita miliki. Aku percaya bahwa setiap manusia yang diciptakan Tuhan di dunia ini dibekali dengan talenta yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita bisa menggali talenta kita dengan lebih baik. Sehingga dengan adanya talenta yang kita miliki masing-masing ini, maka kehidupan komunitas kita bisa menjadi lebih seimbang. Dengan minimalisme, kita jadi merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki dan kita capai saat ini. Namun bukan berarti seorang minimalis itu menjadi tidak punya ambisi ya. Aku yakin seorang minimalis itu justru mempunyai ambisi, namun lebih kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan material possession. Dengan berhenti melihat rumput tetangga, kita jadi lebih banyak merasa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan kita capai saat ini. Yang keempat adalah mempunyai waktu yang selalu cukup. Sebelumnya aku selalu merasa bahwa aku ini tidak punya waktu yang cukup. Seolah-olah 24 jam dalam sehari itu selalu terasa kurang. Ternyata
Setelah aku mereduksi beberapa kegiatan atau rutinitas yang memang tidak diperlukan dalam kehidupan aku sekarang jadi memiliki waktu yang cukup untuk melakukan rutinitas dan kegiatan harian. Dengan minimalisme, aku sekarang membuat prioritas dalam rutinitas aku sehari-hari. Dan prioritas yang aku susun itu harus realistis, supaya aku juga bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan efektif dan efisien. Ketika aku bisa membuat prioritas kegiatan dalam sehari-hari, aku jadi bisa mempunyai waktu senggang untuk melakukan hal-hal yang aku senangi. Misalnya membaca buku atau menonton drama Korea. Yang kelima adalah lebih mudah menentukan pilihan. Untuk poin ini, aku akan lebih spesifik kepada pilihan pakaian dan sepatu. Jadi sebagai ibu bekerja 9 to 5, aku harus selalu mempersiapkan diri pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor. Sebetulnya aku cukup diuntungkan dengan kantor atau profesi aku yang bekerja di perusahaan atau bidang yang informal. Sehingga aku bisa itu pergi ke kantor hanya menggunakan t-shirt dan celana jeans. Yang penting masih pakai sepatu. Sejak mengadopsi minimalisme, aku sekarang menyederhanakan isi lemariku. Karena aku sudah menentukan style aku dalam berpakaian. Jadi di lemari aku saat ini hanya ada kemeja, celana panjang, kemudian t-shirt. Warnanya akan lebih spesifik ke hitam, putih, dan biru. Dan untuk sepatunya, aku pun sekarang lebih spesifik menggunakan 2 pasang sepatu. Converse warna putih dan ballerina shoes warna hitam. Sehingga aku nggak akan berlama-lama berdiri di depan lemari karena bingung mau pakai baju apa ya. Itu nggak akan pernah terjadi lagi di kegiatan pagi aku. Dengan menyederhanakan rutinitas pagi hari seperti ini, maka aku berangkat ke kantor tidak buru-buru, sehingga aku tidak terlambat sampai di kantor. Karena terkadang efek dari buru-buru itu adalah pertama, pasti ada barang yang ketinggalan. Kedua, ketemu macet di jalan. Dan yang paling apes adalah sampai kantor telat kemudian gajinya dipotong. Yang keenam adalah lebih bijak dalam menerima informasi. Ada kalanya beberapa berita atau informasi yang kita terima itu membuat pikiran dan hati kita menjadi tidak karuan. Khawatir, gelisah, atau galau. Apalagi sekarang dengan teknologi informasi yang serba cepat, terkadang kita bisa mendapatkan informasi yang belum diketahui kebenarannya namun sudah tersebar di mana-mana. Bahkan terkadang ada berita yang sifatnya agak provokatif sehingga membuat kita itu menjadi semakin khawatir dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Untuk mensiasati hal-hal seperti itu, sekarang aku lebih suka untuk memilih topik berita dan informasi yang menurut aku itu penting dan perlu. Bahkan sekarang aku lebih menyukai informasi atau topik berita yang memberikan inspirasi. Yang ketujuh adalah mengubah kebiasaan. Dari semua hal yang tadi aku ceritakan, ternyata awal mulanya adalah dari sini, yaitu tentang mengubah kebiasaan. Menjadi ibu membuat aku ingin berbenah diri, supaya aku bisa menjadi teladan bagi anakku kelak. Bagaimana bisa aku memberikan contoh kepada anakku kalau aku sendiri tidak melakukan perubahan terhadap diriku sendiri? Di bukunya yang berjudul Atomic Habit, James Clear menuliskan seperti ini. Perbaikan 1% sesuatu tidak terlalu terasa, kadang malah tidak terlihat. Padahal perbaikan itu dapat jauh lebih bermakna, terutama jika dilakukan dalam jangka panjang. Terkadang stres yang ada dalam kehidupan kita itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri, karena kita mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Nah, itu tadi cerita-cerita tentang bagaimana mengadopsi minimalisme itu bisa membantu kita mengurangi stres dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya, jika kita bisa mengelola stres dengan baik, maka kita bisa menjadi lebih bahagia dan bisa meningkatkan imun tubuh kita. Jika teman-teman menyukai video kali ini, kasih jempolnya ya. Semoga video kali ini memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.